Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ibnu Taimiyah antara yang memuji dan yang mencela, bainal madih waddam. Murid Ibnu Taimiyah diantaranya Ad-Dhahabi, mempunyai karya Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam di jilid 53 halaman 226, terbitan Taufiqiyah. Di sini beliau mengatakan, walakin la yasa'uni fi dini, dan tetapi tidak ada kelonggaran bagiku dalam agamaku, wala akli, dan tidak ada kelonggaran di dalam akalku, an aktuma mahasinahu, untuk menyembunyikan kebaikan Ibnu Taimiyah, wa adfina fadailahu, untuk mengubur kelebihan Ibnu Taimiyah tidak bisa. Yakni menurut Ad-Dhahabi, Ibnu Taimiyah banyak mempunyai kebaikan, banyak mempunyai kelebihan. Kemudian beliau mendoakan maghfirah dari Allah untuk gurunya Ibnu Taimiyah atas kekhilafan, kesalahan, dosa selama beliau Ibnu Taimiyah hidup di dunia. Kemudian Ad-Dhahabi mengatakan, ma'anni mukhalifun lahu, meskipun bersamaan itu sesungguhnya aku berbeda. Kata Ad-Dhahabi, memuji gurunya melebihi menerangkan kelebihan gurunya, yakni Ibnu Taimiyah, fadailnya, kebaikannya, mahasinnya. Tetapi beliau mengatakan, aku kadang berbeda, mukhalifun lahu, berbeda dengan Ibnu Taimiyah guruku, fi masaila asliyah wa fara'iyah, di dalam masalah usuluddin maupun masalah furu'uddin, yakni masalah primer maupun masalah sekunder. Masalah prinsip, yakni akidah, meskipun gurunya Ad-Dhahabi mengatakan, aku berbeda di dalam beberapa masalah sama guruku Ibnu Taimiyah. Berarti memuliakan tetap, mengakui kelebihannya tetap, tetapi tidak semua pendapat Ibnu Taimiyah diterima oleh Ad-Dhahabi, baik itu prinsip-prinsip agama usuluddin atau cabang-cabang masalah agama sekunder furu'uddin. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti yang kedua punya kitab Tabaqatul Huffaz, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 520-521, nomor Hafidul Hadis
1142. Di sini Imam Suyuti memuji. Beliau katakan, wa kana min bukhuril ilmi. Ibnu Taimiyah termasuk samudra ilmu. Wa minal adkiya, termasuk orang cerdas, al-ma'dudina, yang hanya bisa dihitung saking sedikitnya. Wasuhat, beliau ulama yang zahid, termasuk orang-orang zahid. Bahkan Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, alafa salasa mi'atin mujalladah, tidak kurang dari 300 jilid dikarya ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 728 bulan Dzulqa'dah tanggal 20. Nah, Ad-Dhahabi memuji dan mengakui ada yang tidak diikuti dari Ibnu Taimiyah, tidak diikuti dalam beberapa prinsip usuluddin dan furu'uddin. Kemudian yang ketiga, saya baca dari analisis guru besar hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari. Dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ah As-Saminah, mengenai tokoh-tokoh terkemuka abad 8 Hijriah. Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ah As-Saminah, jilid 1. Mengenai Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, Ibnu Taimiyah pada akhirnya tobat setelah menyampaikan akidah tentang Allah berada di arsy. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Maha Pengasih bersemayam di atas arsy, laisa 'ala dhahirih. Ibnu Taimiyah tidak bisa difahami secara lahiriah. Wala a'lamu kunhal muradi bih, dan aku tidak tahu hakikat yang dikehendakinya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, summa syahadu alaih, kemudian kalian bersaksilah kepada Ibnu Taimiyah, yakni dirinya, annahu taba, telah bertobat dari akidah-akidah termasuk mengatakan Allah bersemayam di arsy. Akhirnya taubatnya Ibnu Taimiyah ini disaksikan pada tahun 707 bulan Rabiul Awal tanggal 15. Wa syahida alaihi bidzalika jam'un jammun, dan bersaksi atas Ibnu Taimiyah dengan taubatnya itu himpunan yang beranggotakan banyak minal ulama, para ulama, wa khairihim, dan selain ulama. Berarti Al-Asqalani memandang pendapat Ibnu Taimiyah itu dipandang tidak benar. Buktinya Ibnu Taimiyah mengatakan akhirnya bertaubat. Berarti pendapat yang sebelumnya itu dirasakan tidak benar. Ini ada di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fil A'yanil Mi'ah As-Saminah. Tapi bukan menghujat-hujat Ibnu Taimiyah dengan cara ilmiah. Sudah, ini kitab yang ketiga. Kitab yang keempat,
Saya baca di dalam kitab Rihlah Ibni Battutah. Ini dari Abbas Ahmad Al-Baz, penerbitnya. DKI, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dibagikan oleh Abbas Ahmad Al-Baz. Rihlah Ibni Battutah. Di halaman 113, Ibni Battutah mengatakan, fahadartuhu yaumal jum'ah, maka aku hadir di majlisnya Ibnu Taimiyah hari Jumat. Wa huwa ya'idun nasa ala mimbaril jami', dan beliau sedang pidato mau'idhah hasanah di atas mimbar Masjid Jami'. Wa yuzakkiruhum, dan Ibnu Taimiyah memberikan nasihat peringatan-peringatan kepada manusia. Kemudian Ibnu Taimiyah menerangkan, innallaha yansilu ila sama'id dunya, turun ke langit yang dekat dunia. Kanuzuli hada, seperti cara turunku. Wa nazala darajatan min darajil mimbar. Ibnu Taimiyah mempraktekkan turun dari mimbar yang atas, kemudian turun dengan tangga-tangga mimbar ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kata Ibnu Taimiyah, seperti itulah Allah turun pada langit yang dekat dunia. Seperti itulah. Nah, menggambarkan Allah itu turun seperti fisik Ibnu Taimiyah turun dari mimbar. Ini jelas tidak dibenarkan oleh syariat. Akhirnya ada ulama ahli fikih namanya Ibnu Zahra ingkar, protes, karena Allah turun dengan bahasa metafor, dengan bahasa kinayah, dipraktekkan dia. Ibnu Taimiyah turun dari tangga ke tangga ke tangga ke bawah. Seperti inilah turunnya Allah ke langit yang dekat dunia. Akhirnya Ibnu Zahra ini dipukuli dengan tangan dan sandal sampai serbannya jatuh. Nah, yakni pendapat Ibnu Taimiyah itu ketika cerita Allah turun ke langit yang dekat dunia seperti turun dari mimbar, akhirnya membawa protes umat Islam. Jadi kesimpulannya, Ibnu Taimiyah ini sejak dulu ada yang memuji dengan pujian yang objektif seperti Jalaluddin Asyuti dalam Tabaqatul Khufatnya, kemudian Ad-Dahabi, saya memuji kebaikan, kelebihan, tetapi beberapa masalah usuluddin, furu'uddin, masalah prinsip, saya berbeda dengan guru saya Ibnu Taimiyah beberapa masalah. Kemudian data yang kita peroleh dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan bertobat, berarti ada beberapa catatan yang akidah beliau, pemikiran beliau yang bermasalah. Kemudian Ibnu Battutah tentang Ibnu Taimiyah mempraktekkan turunnya Allah, dipraktekkan seperti turun dari tangga, ini juga menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam menjaga kehormatan para ulama. Saya secara pribadi ikuti arahan Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ad-Dahabi, beliau ulama-ulama besar. Kita tidak boleh menghujat-hujat, melaknat-laknat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kepada Imam Ghazali, kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kepada Ahmad bin Hanbal, termasuk kepada Ibnu Taimiyah. Maka kalau sekarang ini ada fenomena madahirul ghulu, fenomena ekstrim misalnya terjadi, orang menjelek-jelekan Asy'ariyah, mensesat-sesatkan golongan Asy'ariyah,
golongan Abul Hasan Al-Asy'ari yang diikuti banyak ulama di Indonesia khususnya, dan misalnya menjelek-jelekan ini dengan pendapat Ibnu Taimiyah, maka akan terjadi perlawanan balik. Orang-orang pendukung Asy'ariyah akan menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah. Karena orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah menjelek-jelekan Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karena itu kita jaga kehormatan para ulama, berdiskusilah dengan ilmiah, tidak usah melaknat, kemudian mengkutu, apalagi takfir, mengkafir-kafirkan, jangan. Pengikut Ibnu Taimiyah jangan sekali-kali mensesat-sesatkan Asy'ariyah. Ini akan menimbulkan konflik horizontal. Konflik horizontal, pengikut Asy'ariyah akan menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah. Seperti pengikut Ibnu Taimiyah menjelek-jelekan Abul Hasan Asy'ari. Apalagi sampai melaknat, apalagi sampai mengkafirkan. Jangan. Kita tetap menjaga kehormatan, memuliakan Abul Hasan Asy'ari, Al-Ghazali, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah. Seperti Ibnu Hajar Asqalani juga dengan santun memujinya, meskipun banyak hal yang berbeda, kata Ad-Dhahabi. Oleh karena itu, al-ghulu ekstrim tidak boleh. Saya ingatkan pengikut Ibnu Taimiyah, jangan gegabah menjelek-jelekan Asy'ariyah. Saya baca dalam kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri, supaya golongan Asy'ariyah tidak menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah. Saudara para pengikut Ibnu Taimiyah, saya ingatkan, seperti pengikut Asy'ariyah juga saya ingatkan, tadi sudah saya ingatkan, jangan melaknat Ibnu Taimiyah, karena Jalaluddin As-Suyuti juga memuji kelebihannya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga demikian, Ad-Dhahabi juga demikian. Nah, saya baca dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di jilid 4. Di jilid 4 Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 4 halaman 16. Majmu' Fatawa. Ini terbitan mana ini? Tidak disebut penerbitnya. Ya. Ini Jam'un wa Tartib Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi. Di sini Ibnu Taimiyah menukil dari ulama al-faqih Abu Muhammad. Wa amma la'nul ulama, dan adapun melaknat para ulama. Ini di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Melaknatnya para ulama dan adapun melaknatnya para ulama li a'immatil asy'ariyah, pada pemimpin-pemimpin ulama Asy'ariyah, golongan Abul Hasan Al-Asy'ari, termasuk kami ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Faman la'anahum uzzira, kata Ibnu Taimiyah. Kata Abu Muhammad Al-Faqih, dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kata Abu Muhammad Al-Faqih, Al-Faqih Abu Muhammad, maka barang siapa yang melaknat pemimpin-pemimpin ulama Asy'ariyah, uzira, dia harus dihukum, dikapokkan. Wa'adatil la'natu alaih, laknat akan menghantam dirinya sendiri yang melaknat orang-orang Asy'ariyah. Faman la'ana man laisa ahlan lila'nah, maka barang siapa yang melaknat kepada orang yang bukan berhak mendapatkan laknat,
waqa'atil la'natu alaih, maka laknat jatuh pada dirinya. Ibnu Taimiyah mengikuti Al-Faqih Abu Muhammad wal ulama ansaru furu'iddin. Ulama adalah penolong, pembela, penjaga, pelindung masalah-masalah sekunder dalam agama. Wal Asy'ariyah ansaru usuluddin, dan golongan Asy'ariyah adalah penolong, pembantu, pelindung prinsip-prinsip agama. Meskipun Ibnu Taimiyah berbeda dengan Asy'ari, tapi mau memuji Asy'ari, mau memuji golongan Asy'ariyah. Nah, saudara kalau memang pengikut Ibnu Taimiyah, jangan mencela, menghujat, menjelek-jelekan ahli sunnah wal jamaah, Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, melaknat al-Ghazali. Otomatis mengundang reaksi dari pengikut Asy'ariyah untuk membalas, dan akhirnya menjelek-jelekan, menghujat, mengkutuk Ibnu Taimiyah. Inilah akibat horizontal ini yang ekstrim. Meskipun ada perbedaan, kami secara pribadi ikut Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Tentu ada perbedaan beberapa masalah, seperti Ad-Dhahabi berbeda dengan Ibnu Taimiyah beberapa masalah. Padahal Ad-Dhahabi pengikut Ibnu Taimiyah. Apalagi kami, para ulama kami pengikut Asy'ari, tentu banyak beda dengan Ibnu Taimiyah. Tapi kita tidak boleh menghujat-hujat, melaknat, mengkafirkan, tidak boleh. Saya baca, di antara perbedaan yang populer adalah masalah bersemayam di atas ars. Ini yang paling di antara masalah yang populer. Saya ambil contoh, ini kitab yang ke-6, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 3, halaman 225, 226, tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas ars. Di atas ars. Ars di atas langit, dalam tafsirnya Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan kalau Allah istawa di atas ars diartikan menguasai atau memiliki atau mengalahkan, itu tafsirnya Mu'tazilah, tafsirnya Jahmiyah, tafsirnya Haruriyah, kata Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan annallaha mustawin ala arsyih, Allah bersemayam di atas ars apa adanya, meskipun tidak tahu bagaimana kaifiyahnya bersemayam itu, tapi apa adanya, tanpa takwil, tidak diartikan dengan arti lain, dengan bahasa kiasan atau metafor. Ini Ibnu Taimiyah. Jadi apa adanya tanpa takwil. Takwil itu diartikan di arti yang di luar textbooknya, di luar tekstualnya, yakni dengan dialihkan ke bahasa kinayah atau metafor. Nah, akan tetapi ini tentu beda. Ibnu Taimiyah diikuti oleh kelompok Salafi, diwakili oleh Ibnu Utsaimin, kelompok Salafi kontemporer. Saya baca dalam Majmu' Fatawa Rasail Ibnu Utsaimin. Ini kumpulan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Nah, Maktabah Al-Ismah di jilid 3 halaman 231 232.
Dua, Ibnu Utsaimin mengatakan, wastiwa'uhu 'alal arsy uluwuhu 'alaihi bidzatih. Istiwanya Allah di atas arsy adalah uluwuhu, Allah tinggi di atas arsy, bidzatih dengan zatnya. Jadi zatnya di atas arsy. Uluwan khasan dengan ketinggian yang khusus, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang layak dengan keagungannya. La ya'lamu kaifiyatahu illahu, bagaimana bersemayamnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berarti ada tafwidnya. Ada tafwid. Tafwid itu menyerahkan perkara kepada Allah karena kita tidak menjangkaunya. Dalika mablaghukum minal ilmi, hanya sebatas ilmu, sebatas ilmu manusia. Maka Ibnu Utsaimin mengatakan zatnya Allah di atas arsy, bagaimana caranya Allah yang tahu. Nah, ini Ibnu Utsaimin mengikuti Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Utsaimin, ini kitab yang ke-6 juga diikuti oleh Abdul Aziz bin Baz. Ini kitabnya orang-orang Salafi, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman ibn Baz. Ya, ini kitabnya. Saya baca juz 1 halaman 144. Di sini dikatakan wa anna Allah ta'ala fawqas samawati bidzatih, dan sesungguhnya Allah Ta'ala di atas langit dengan zatnya, mustawin ala arsy, bersemayam di atas arsy. Nah, ini juga sama. Jadi semayam di atas arsy ditafsirkan apa adanya, tanpa takwil. Nah, kemudian kita ini pengikut Asy'ariyah dan pengikut Abu Mansur Al-Maturidi memberikan jawaban, tapi kita tidak menghilangkan hormat kita, kesantunan kita, adab kita dengan para ulama yang berbeda dengan imam-imam kita, dengan Ibnu Taimiyah, dengan Abdul Aziz bin Baz, dengan Ibnu Utsaimin. Kita tidak boleh menjelek-jelekan, melaknat-laknat, mengkafir-kafirkan, jangan. Berbeda, tapi mereka ini insya Allah saudara, sama-sama bersyahadatain, dua kalimat syahadat. Kasihan Rasulullah SAW kalau diperlihatkan umatnya ini konflik yang tanpa ujung. Sudahlah, kalian Wahabi, kalian mengaku Salafi, jangan sampai melaknat-laknat, menjelek-jelekan Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi melaknat, mengkafirkan, mensesatkan. Nanti akan ada reaksi dan tanpa ujung, karena perbedaan itu sejak dulu perbedaan itu. Nah, sekarang ini saya bawa kitab tafsir besar, ini kitab yang ke-9, Ta'wilatu Ahli Sunnah, Tafsir Al-Maturidi, karya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad ibn Mahmud Al-Maturidi, wafat 333 Hijriah. Saya baca di jilid 4 halaman 452, 453, 454 tentang bersemayam di atas arsy, yaitu menafsirkan ayat 54 surat Al-A'raf, summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kata beliau Abu Mansur Al-Maturidi, tindakan Allah
yang berkaitan dengan penciptaan itu dalam Al-Quran banyak redaksi. Allah menciptakan berbagai makhluk dan ciptaannya itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada redaksi pakainya fatara, dari kata fatara, artinya mencipta. Seperti contoh ayat 101 surat Yusuf, Fatiras samawati wal ardi. Allah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi dari fatara. Yang kemudian dari kata ja'ala, menjadikan. Surat Fatir ayat 1. Fatir ayat 1. Allah disebut ja'ilil malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan Allah dari kata ja'ala. Kemudian dengan redaksi dari kata anzala. Ini terkait ciptaan Allah. Di Al-Baqarah ayat 22, wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah menurunkan dari langit air. Dari kata anzala. Dan sebagainya. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Kemudian ketika Allah menciptakan langit itu dengan redaksi istawa dengan kata sambung ila. Summastawa ila samai wahiyya duhan. Summastawa ila samai wahiyya duhan. Maka Allah bertujuan menciptakan langit dengan madah yang Allah sendiri menciptakan. Madah itu bahan proses dari asap, wahya duhan, dengan kata sambung ilas sama, dengan kata sambung ilas sama. Nah, ada summastawa ilas sama, ada summastawa ala arsy dengan kata sambung ala, di atas. Nah, oleh karena itu kata sambung ini ala bisa maknanya bukan di atas. Nah, ini Abu Mansur Al-Maturidi. Ada kata sambung ila, ke. Kalau ala di atas. Summastawa al-arsy. Kata sambung ila samai. Allah menuju penciptaan langit. Nah, di sini data-data dalam Al-Quran kata ala, harfu jarrin ala, tapi maknanya bukan ala. Seperti satu, Al-Mutaffifin ayat 2. Idaktalu 'alan nasi. Ketika mereka yang mengurangi timbangan sedang kulaan. Kulaan menakar barang 'alan nasi, atas manusia. Itu bukan atas manusia, dari manusia. Karena kita kulaan barang. Al-Quran dengan kata penghubung ala nas, menakar barang atas manusia. Kalau memaknai dari manusia, jadi ala bisa diartikan la'an. Satu. Kemudian ada lagi ala maknanya di sisi. Al-An'am ayat 30. Iz wuqifu ala rabbihim. Ketika mereka ini dihentikan ala rabbihim, atas Tuhan mereka. Bukan dihentikan atas Tuhan, tapi dihentikan untuk disidang di
sisi Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala rabbihim diberikan makna inda rabbihim. Nah, di sisi Allah manusia dihentikan untuk disidang. Allah sudah maha tahu meskipun tanpa sidang. Tapi Allah mengformalkan keadilannya itu manusia disidang, manusia diperiksa meskipun Allah sudah tentu maha mengetahui. Kemudian wa 'ala Allahi qasdus sabil. Wa 'ala Allahi qasdus sabil, dan di atas Allah qasdus sabil, jalan yang tengah. Ini bukan di atas Allah, menuju Allah, bimakna ilah. Ala, atas Allah, jalan yang tengah. Menuju Allah adalah jalan yang tengah, yakni adil, tidak bainal tafrid wal ifrat, antara berlebihan, melampaui batas, dan kelalaian. Bainat tafrid wal ifrat, antara kelalaian dan melampaui batas. Jalan tengah Allah, bukan ala di atas, bermakna ilaih, kepada Allah. Maka summastawa 'alal 'arsy, Allah menuju ars untuk proses. Ars diartikan apa? Alal arsy wa huwa 'alal ma'. Ars itu di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', Al-Qur'anul Karim. Allah bertujuan pada ars untuk apa? Untuk disempurnakan, ditinggikan, disempurnakan. Summastawa 'alal arsy ay ilal arsy. Summastawa ilas sama', Allah menuju langit untuk diproses menjadi langit yang sempurna. Wa ya Tuhan, berbahan asap. Jelas. Allah bisa diberikan makna ilah. Sekarang kamus yang khusus Al-Quran dalam masalah ini. Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran, karya Raghib Al-Asfahani. Ini kitabnya, terbitan Darul Fikr. Ketika menafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, nah ini lughat. Pakar bahasa ini bukan mewakili dari teolog, bukan mewakili dari Asy'ari, Maturidi, Ibnu Taimiyah, Salafi, Wahabi, bukan. Tapi mewakili dari ahli bahasa. Beliau mengatakan, di sini ada katakan, wa mata udiya bi'ala, apabila istawa dimutaaddikan dengan ala, wa mata udiya, transitif dan intransitif, yaitu fi'il muta'addi, fi'il yang transitif, mempunyai maf'ul. Wa mata uddiya, dan apabila kalimat fi'il itu muta'addi, bi'ala dimuta'addikan dengan ala, seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, berarti istawa muta'addinya dengan ala. Iqtada, maka mengharuskan, menunjukkan makna istila, makna menguasai. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Maha Pengasih menguasai ars, bukan bertempat di ars. Jelas sudah dengan berbagai pendekatan ayat-ayat Al-Quran sendiri, at-tafsirul Qur'ani lil Qur'an. Orang Salafi punya tokoh namanya Abdul Karim Al-Khatib, pengarang kitab at-tafsirul Qur'ani lil Qur'an. Jadi ini ala sebagai tanda muta'addinya istawa, maknanya apa? Iqtada maknal istila, dimaknai menguasai. Ini di kitab Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran
halaman 257. Jadi jelas ini pendapat diikuti oleh orang-orang Asy'ari dan orang-orang Maturidi, tidak mau mengatakan Allah bertempat di arsy. Bukan sesat. Jadi para pengikut Ibnu Taimiyah, para pengikut Ibnu Utsaimin, para pengikut Abdul Aziz bin Baz, hormati Asy'ari, jangan kalian sesatkan, jangan kalian laknat-laknat. Nanti orang-orang awam dari orang-orang Asy'ari menghujat-hujat Ibnu Taimiyah, itu juga tidak boleh. Melaknat-laknat Ibnu Taimiyah juga tidak boleh. Melaknat-laknat Ibnu Utsaimin, melaknat-laknat siapa? Abdul Aziz bin Baz juga tidak boleh, karena mereka ini juga para ulama. Meskipun beda. Saya pribadi pengikut Asy'ari, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.